Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Gita Kartika Dewi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih buat pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dari istirahat kami semalam, dan kami boleh menikmati udara yang segar di pagi hari ini. Itu semua karena kasih-Mu. Ya Bapa, saat ini kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau sampaikan kepada kami melalui firman-Mu, dan kami dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Tema sapaan dan renungan pagi pada hari ini yaitu bijak menggunakan plastik. Nah Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara penyumbang sampah plastik ke lautan terbesar di dunia setelah Cina? Data ini saya ambil dari laporan World Bank Atlas of Sustainable Development Goals 2023. Nah, sampah plastik itu merupakan sampah yang sulit terurai secara alami dan membutuhkan waktu antara 450 hingga 1000 tahun untuk hancur sepenuhnya. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup, di Indonesia plastik menyumbang sekitar 19,95% dari total komposisi sampah nasional pada tahun 2025. Kondisi sampah plastik di Indonesia masih berada pada fase kritis akibat tingginya konsumsi plastik sekali pakai yang tidak diimbangi dengan infrastruktur pengolahan yang memadai. Diperkirakan hanya sekitar 11 hingga 15% sampah plastik yang berhasil didaur ulang, sementara sisanya menumpuk di TPA atau mencemari lautan. Nah, untuk sampah plastik jenis kantong plastik sendiri itu membutuhkan waktu hingga 500 tahun untuk terurai secara alami di lingkungan. Akibatnya, sebagian besar kantong plastik yang pernah diproduksi di dunia masih ada hingga saat ini dalam bentuk partikel kecil yang berbahaya atau mikroplastik. Nah, mikroplastik ini diperkirakan setiap tahunnya masuk ke perairan laut Indonesia dari ratusan ribu ton sampah plastik dan mengancam lebih dari 800 spesies biota laut. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, di hari peringatan bebas kantong plastik sedunia yang jatuh pada hari ini 3 Juli, mari kita bisa bijak dalam menggunakan plastik dan mendukung peraturan Wali Kota Salatiga nomor 23 tahun 2022 tentang pengendalian penggunaan plastik. Melalui cara apa? Cara 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce atau pengurangan sampah plastik yaitu dengan mengurangi timbulan sampah sejak awal dengan mengubah pola konsumsi dan produksi. Misalnya kita bisa membawa tas belanja sendiri, menggunakan tumbler, menghindari produk dengan kemasan plastik yang berlebih. Kemudian yang kedua yaitu reuse atau gunakan kembali. Kita bisa menggunakan kembali barang yang masih bisa berfungsi dengan tujuan yang sama atau dengan tujuan lain tanpa perlu melalui proses pengolahan industri. Misalnya, kita bisa menggunakan toples bekas cookies, bekas selai untuk menyimpan bahan makanan kering atau misalnya dijadikan wadah alat tulis. Kemudian kita bisa menggunakan botol plastik bekas sebagai pot tanaman. Kemudian R yang ketiga yaitu recycle atau daur ulang dengan mengolah sampah menjadi bahan baku baru yang kemudian digunakan untuk membuat produk baru melalui proses pengolahan. Contoh, tutup botol bekas nih Bapak Ibu bisa diolah menjadi pelat papan plastik untuk furniture. Nah, kalau sebelumnya kita tahu bahwa di dalam masa Raya Paskah telah digaungkan gerakan 5R, dan dari 5R ini 3R-nya merupakan reduce, reuse, dan recycle. Jadi tidak hanya berhenti di masa Raya Paskah saja ya Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi kita bisa lakukan gerakan 3R ini seterusnya karena akan sangat berfungsi untuk bumi ini, untuk masa depan kita, untuk anak cucu kita. Seperti di dalam bacaan kita pada hari ini dari Kejadian 2 ayat 15 yang menyatakan bahwa Allah sejak awal
memberi manusia peran sebagai pengelola dan penjaga bumi. Jadi bukan penguasa yang mengeksploitasi bumi. Nah, Allah menciptakan dunia ini untuk manusia tempati dan kelola. Oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan agar dapat menjadi warisan bagi anak cucu kita. Ketika bumi dirusak, yang menderita bukan hanya tanah, bukan hanya hutan, tetapi juga generasi mendatang dan makhluk hidup lainnya. Karena itu, merawat bumi adalah bagian dari iman yang dewasa sebagai wujud ketaatan pada Allah. Merawat bumi adalah bagian dari merawat hubungan kita dengan Sang Pencipta dan sesama. Ketika kita memulihkan bumi, kita juga ikut memulihkan tujuan ilahi bagi dunia. Ingatlah bahwa mencintai lingkungan dan menjaganya merupakan bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami dan mengingatkan kami untuk merawat bumi. Ajar kami supaya kami ke depannya bisa boleh lebih peka, boleh lebih peduli terhadap lingkungan di sekitar kami Bapa. Kami boleh merawat lingkungan kami mulai dari lingkungan di area rumah kami hingga di tempat bekerja ataupun di lingkungan gereja pula Bapa. Supaya kami juga boleh mendukung kelestarian lingkungan ini agar anak cucu kami bisa menikmati keindahan bumi ini Bapa. Ya Bapa, ampuni kami jika hingga saat ini kami masih sering lalai, kami masih sering merusak bumi ini, dan mampukan kami supaya kami bisa mengemban amanat yang telah Engkau berikan kepada kami untuk merawat bumi ini dengan baik. Terima kasih ya Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas dan semangat merawat bumi ini. Tuhan Yesus memberkati.